Halo, dari pengendum mana? Pengendum? Pengendum. Ibu guru mana bilang? Halo, Halo Ibu. Mijak, Halo. engkau cuma dewe. Ada pengendum juga. Oh ada. Apa Kenal kabar nggak? Jak? Hah? Apa kabar? Baik, baik, baik. Hmm. Ini ada siapa aja nih? Kita say hello dulu, kita halo-halo dulu. Ya, em, halo, saya Mijak, muridnya Ibu Butet pertama, dan kawan saya Dum, ada Kader juga, yang lain beberapa orang sih yang di sini. Mm-mm. Tapi si pengendumnya lagi di mana? Ada di, Oh, aku pikir nggak kelihatan karena gelap. karena gelap memang. Layarnya kecil, Apanya kecil? layarnya. Pengendum, kamu katanya habis ini, habis mencecarion, Cicarian apa? Piado. cari melihat jerat. Au. Ada buli? Hampir tiap hari kami beli kancil. Oh, tadi dapat nggak? Tadi hobi, kalau kemarin kami beli empan. Oh, wow, banyak sekali. Diapain? Oke, jadi lapar. Dan masukkan dalam kemasan menarik. Itulah ya, kancil kan gampang didapat ya. Heran ya kalau di luar tuh di pramuka. Kalau kalau gugus apa namanya binatangnya kancil katanya cerdik. Au. Tapi lebih cerdiknya orang Lembang. Ah, iyalah, kancil sebenarnya nggak kurang cerdik ya. Hmm. Oke, kita kenalan. Tadi Mijak udah kenalan. Mijak namanya Mijak Tampung, ya anak rimba, murid saya dulu tahun 2000 ya Jak ya? Ya. Ibo, 2000. Eh, Mijak sekarang kuliah jurusan hukum tata negara ya Jak? Ya. Hmm. Au. Jadi Mijak temenggung nanti. jadi temenggung, temenggung bujang, bujang Lampung. Satu-satunya temenggung yang bujang. Terus Mijak juga apa Jak? Kamu suka berkebun di rimba kan? Ah, suka, suka lahan karet, tanaman yang lain juga, sampai saat ini juga budidaya jernang. Jadi jernang itu Budidaya jernang. salah satu tanaman hutan yang termasuk langka, tapi kita kembangkan, kita budidayakan. Jadi rata-rata di orang Rimba saat ini menanam jernang rata-rata di Mekalhulu gitu. Nah, sebelum COVID-19 Iya. kita hampir setiap hari menjual jernang, tapi karena ada COVID-19 lalu jernang sekarang di stop, malah tidak ada harganya karena gara-gara virus corona ini. Nggak ada sama sekali, Jak. Jadi Ya, maksudnya apa permintaan dari pasar dunia nggak ada gitu ya, Jak ya? sekali ya. Jadi berhenti sama sekali. Berhenti sama sekali. Tapi budidaya terus karena Terus. konsep kita kan bukan hanya meningkatkan ekonomi jernang itu, tapi uh, hutan orang rimba, perkebunannya tetap menjadi hijau gitu. Konsepnya Mm-mm. seperti itu. Karena jernang itu padu sama hutan ya, Jak ya? Ya. Ya, Bisa tumbuh betul. sama hutan. Oh. Terus Mijak, hobinya Mijak apa lagi selain itu? Selain kuliah? Atau hobi lain apa, Jak? Uh, ya, apa ya, di hobi saya Tulis. memang selain membuka perkebunan di dalam, tapi juga banyak sharing sama orang tua kan di dalam. Saya Heeh. hobi saya hobi juga masak, juga termasuk Oh hobi iya masak. benar, kamu jago masak. Komandan dapur. Enak Mijak kalau bikin sambal, Ibo. Ya.
lagi ya, Mijak suka menulis. Menulis juga Lu kadang Mijak suka suka bikin film juga ya, sama-sama pengendum ya. bikin bikin. Mijak juga guru yang sabar. Semoga Mijak sudah kayak anak angkat Akeh. Dulu waktu Mijak kecil kerjanya bantu-bantuin Akeh terus kalau Akeh apa diare sakit Mijak kasih makan. Kasihan. Anak yatim piatu, anak piatu. nanti aku. Pengendum, kamu ceritain dong, kamu siapa? Eh, orang Lima nggak punya umur ya. Umurmu kira-kira berapa, dong? Entah. Entah, berapa kali musim durian, dong? Oke lagi bisa terhitung, gua agaklah 30. 30. Ya, paling 28 kamu, Dum, kayaknya. Terus, Iya. Dum, cerita, Dum, kamu kegiatanmu apa sekarang? Ini berdua ini pendiri KMB ya, teman-teman kelompok Makekal Bersatu. Jadi KMB itu, coba kamu deh Zoom yang cerita KMB itu apa? Ya, sebelum menceritakan KMB itu siapa, aku mau pengen memperkenalkan, perkenalkan nama saya Pengendum Tampung. Saya berasal dari orang Rimba Bukit 12 di wilayah Mengkekal Hulu. Saya kehobian saya kalau ditanya hobi saya makan. Ya ampun. Terus gak kelihatan lagi siapa yang makan, toto piring kosong. Terus. Apa ya, hobi saya sebenarnya berdiskusi dengan banyak orang ya, pengen berdiskusi, bertukar pikiran, menggali persoalan. Hal yang saya tidak suka matematika. Ya. Dulu kalau minta matematika, kalau dikasih matematika dia muntah-muntah. Ya. Sampai keluar asap dari kepala katanya. Ya. Terus apalagi ya? Suka jalan-jalan, mendaki gunung juga. Oh ya. Suka berburu. Kalian suka jadi instruktur ya, diundang jadi instruktur tamu ya di Pecinta Alam ya? Ya. Di Klub Pecinta Alam Universitas atau SMA ya? Melawon. Terus apa ya? Itu sih mungkin kesukaan dan profil saya. Saya sedikit menceritakan karena kita berdua Mijak ini adalah orang yang terlibat langsung. Masuk wajahnya ke dalam kamera. Kamu ya, orang yang terlibat langsung dalam mendirikan kelompok Mekekal Bersatu. Kelompok Mekekal Bersatu adalah kayak Orkom, organisasi komunitas orang rimba yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12. Pada awalnya kita dirikan pada tahun 2006 ketika kita melihat munculnya salah satu buku RPTNBD, Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit 12 pada tahun 2004. Nah, ketika kita pelajarin bahwa ini ada sebuah persoalan yang harus kita advokasi agar aturan Taman Nasional itu lebih banyak melibatkan orang rimba, sehingga memang apa yang tertuang dalam RPTNBD itu tidak berpihak sendiri, tapi saling mengakomodir hak kepentingan orang rimba. Yeah. Nah, akhirnya kita bikinlah KMB dan sampai saat ini syukurnya bahwa Taman Nasional sudah mendapatkan pengakuan terhadap keberadaan orang rimba bahwa aturan Taman Nasional sudah direvisi menjadi memadukan, judulnya memadukan aturan hukum adat dengan aturan negara. Jadi ada dua aturan mengatur dalam Taman Nasional. Terutama adalah aturan adat dan di belakang mendukung aturan Taman Nasional. Sip. Oke, itu cerita KMB ya. Nah, sekarang kita agak balik ke belakang dulu. Sebenarnya orang tuh suka tanya ya, sebenarnya orang rimba ini apa sih sejarahnya, asal-usulnya dari mana sih?
Siapa mau cerita? Pengendum, Mijak? Mijak? Mau cerita asal-usul orang rimba? Ada banyak versi ya? Coba, Ya, gimana? kalau orang rimba ini adalah komunitas masyarakat adat yang tinggal benar-benar di hutan kawasan Bukit 12 di tengah-tengah Provinsi Jambi. Nah, usul asal orang rimba ini kan banyak versinya. Jadi belum ada sebenarnya dari peneliti khusus yang menyatakan bahwa orang rimba ini berasal dari ini kan misalnya, atau misalnya Minangkabau, tapi memang banyak versi-versi yang cerita nenek moyang orang rimba. Tapi yang sebenarnya kita catat di sini bahwa adalah orang rimba adalah yang laki-laki itu keturunan Minangkabau katanya. Jadi yang perempuan itu buah kelumpang. Jadi buah kelumpang itu perempuan yang ada di dalam buah kelumpang dulu, zaman dulunya. Orang apa namanya yang orang Minangkabau. Seperti apa sih, Mijak? Cerita dong, buah kelumpang tuh kayak gimana? Buah kelumpang itu sebenarnya buah kayu, tapi anehnya yang lain kecil-kecil buahnya, tapi yang satu besar dia. Nah, karena bujang perantau ini membawa satu anjing untuk bertahan hidup di hutan, dia berburu, lalu ketemulah buah kelumpang yang tadi. Tapi anehnya di dalam buah kelumpang itu besar gitu kan. Terus yang lain kecil gitu. Nah, ketika ditokok dengan parang, lalu pecahlah itu ada perempuan. Nah, karena perempuan itu rambutnya agak keriting, dia itu agak hitam, keturunan pengendum itu. Hitam manis ganteng ya, Dum ya. Nah, lalu karena tidak ada yang menikahkan mereka berdua, mereka sepakat untuk mencari solusi untuk agar menjadi suami istri. Lalu dipotong satu kayu namanya kayu beyur namanya. Kayu beyur itu ketika kita buka kulit kayu itu delintang di tengah sungai itu licin. Ketika ada yang berlari ujung dan kiri, ketika ketemu kening baru saya menjadi suami istri. Karena memang tidak ada yang menikahkan dari zaman dulunya gitu. Iya, karena cuma ada dua manusia itu. Iya, karena cuma orang saja gitu. Nah, itulah sekelas ceritanya usul asal orang rimbanya. Berdiri di Bukit. Katanya terus satu ke desa, satu kemana, itu gimana dong? Nah, itu ketika Muslim masuk, ajaran Muslim masuk. Nah, karena di dalam Bukit 12 itu ada yang ajaran Muslim, orang Muslim masuk di kawasan Bukit 12, tapi orang rimba tidak mau dimuslimkan. Ada juga yang mau dimuslimkan. Ketika berkesepakat kedua antara orang rimba dengan orang Muslim, nah dia berpecah belah. Itu namanya Desa Tanagaro. Sebenarnya Desa Tanagaro itu orang rimba tapi yang dimuslimkan. Nah, ada cerita antara Muslim dengan orang rimba bahwa kita saling menghormati, kita saling menjaga satu yang dengan yang lain gitu. Nah, rimba istiadat gitu. Kalau orang di luar membawa agama Muslim terus beternak sapi, beternak kerbau gitu. Ada patah-patah di sejarah di Jambi, di Desa Tanagaro seperti itu gitu. Sejarah itu juga sering diceritakan orang-orang tua kami dari dulu gitu. Berarti sebenarnya orang rimba dengan orang-orang di luar rimba itu sebenarnya bersaudara ya, Jack ya? Asal usulnya. Iya. Kakak adik ibu atau ya pokoknya bersaudara lah ya. Makanya orang rimba walaupun misalnya orang luar pernah misalnya mengejek orang rimba, dia tidak bikin konflik tidak tersinggung karena dianggap biarlah kan gitu. Karena memang kita punya
punya sejarah dengan orang luar yang memang harus berdamai dari dulu sampai saat ini gitu. Iya, nggak pernah berkonflik sebenarnya ya, bersaudara ya. Oh jadi kayak gitu, makanya terus akhirnya yang di Rimba kemudian menjadi kelompok kecil-kecil ya, Jack ya. Ada berapa ketemenggungan? Ketemenggung itu artinya kayak kepala suku gitu ya. Ada berapa? Kalau di Bukit 12 sebenarnya Bukit 12 itu hampir 13 ketemenggungan dari masuk 3 kabupaten. Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, itu yang masuk di dalam kawasan Taman Nasional. Karena dulunya sebenarnya orang Rimba tidak mengenal yang namanya Taman Nasional. Nah, dari tahun 2004 mulai orang Rimba bahwa dinyatakan bahwa itu adalah Taman Nasional. Sebenarnya Taman Nasional Bukit 12 ini kan orang Rimba belum mengenalnya. Kalau orang Rimba memanggil dia sendiri kan orang Rimba. Dianggap orang Rimba itu orang yang tinggal di sana, tidak ada manusia yang lain gitu kan. Ternyata kita ketemu adanya transmigrasi, ada perpindahan orang Jawa untuk ditransmigrasikan di daerah di Jambi, ada orang yang masuk hutan selain orang Rimba, orang atau orang asing. Itu baru orang Rimba mengenal ternyata selain ada orang Rimba, ternyata ada manusia yang lain gitu. Nah baru budaya-budaya yang lain yang sah. Karena kita dulunya kan hanya apa ya, mengenal sesama orang Jambi ceritanya gitu kan. Iya. Nggak kebayang laut segala macam ya Jack ya. Kebayang laut, tidak kebayang ada orang bule gitu kan. Atau Nangoy. Orang Nangoy, orang bule. Orang bule itu kalau dipanggil sama orang Rimba tuh orang Nangoy. Ya. Ceritain Jack, Nangoy itu apa Jack? Nangoy itu sebenarnya babi ya, babi hutan. Karena hidungnya panjang dan kulitnya putih, bulunya pirang. Jadi katanya orang bule itu sebetulnya jelmaan dari Nangoy. Iya. Mijak, tadi Bang Riko bilang Mijak sama pengendum mundur dikit biar kelihatan gitu. Oh ya. Nah, soalnya kalau ngelihat Mijak doang kayak kurang lengkap gitu. Walaupun pengendum kadang kelihatan, kadang enggak. Makasih. Jadi teman-teman kita di sini akan ngobrol banyak lebih tentang orang Rimba, terus kemudian semacam perjuangan orang Rimba atau kehidupan sejarah mereka dari dulu sampai sekarang, dari semenjak sebelum Mijak lahir ya, sampai zaman sejak Mijak dan pengendum sekolah, terus kemudian sampai sekarang. Kita lebih bercerita itu ya Jack ya. Nah sekarang boleh dong ceritain situasi hidup orang Rimba tuh sebenarnya dari dulu tuh sampai sekarang ada kejadian apa aja sih gitu, ada masalah apa saja, dan apakah ada perubahan dari sekitar 20-25 tahun yang lalu gitu. Ake datangan 21 tahun yang lalu ya, tapi di zaman-zaman itu Ake inget pertama kali datang tuh yang rame tuh logging ya, bebalok gitu. Tapi kan kemudian masalah berganti-ganti. Tapi sebelum itu ada masalah-masalah yang lebih lain-lain lagi nggak? Dulu kan kalian punya dewa gajah ya, tapi gajah udah nggak ada lagi. Apa saja yang berubah tuh? Ceritain dong, Dum, kamu Dum. Pengendum atau ngomong bareng juga nggak apa-apa ya. Ake nggak harus tanya pengendum atau Mijak, pokoknya jawab aja. Iya. Jangan terlalu serius ah. Ini Ake kasih nastar, mau nggak? Nih. Serius. Ikut lebaran nih. Silakan pengendum. Oke. Sebenarnya ini sedikit cerita tentang situasi atau masalah orang Rimba. Kalau kita lihat dari sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum dan sesudahnya ya. Saya sedikit ketika bicara persoalan orang Rimba dari zaman dulu, saya sedikit bercerita dengan kepribadian atau tentang kisah-kisah itu sendiri ya. Sedikit ketakutan bahwa yang namanya orang Rimba sebenarnya tidak mengenal dengan orang luar.
karena memang tidak ada orang luar yang masuk di dalam kawasan hutan Bukit 12. Nah, anggapan orang rimba bahwa manusia yang ada di sekitar kita ini hanya orang rimba sendiri, tidak ada Ya, orang luar. itu sekitar mungkin lebih dari 20 tahun lalu ya, Dum ya? Ya, ya. Saya sendiri sempat mengalami bahwa ketika di hutan, di jalan setapak yang hutan, melihat ada bekas sepatu, orang rimba ngumpet dari jalan, tidak mau lewat dari jalan setapak itu, takut ketemu dengan orang luar karena itu ada jejak sepatu. Malah Nah, kalian ya bukannya malah dicari ini orang siapa gitu ya? ya, ide anggap bahwa karena orang luar itu adalah orang jahat semua. Oh, kenapa punya anggapan begitu, Dom? Nah, karena memang Tentang kejahatan gitu. anggapan seperti itu, misalnya 1-2 orang yang dikenal orang rimba, orang desa yang masuk ke Bukit 12 itu orang yang suka merampai hutan, mengambil dengan semena-mena. Oh, Jadi dianggap oleh orang rimba, semua orang luar itu adalah jahat. Ini mending baru hutan diambil. Kalau nyawa orang rimba diambil gimana coba? Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus saya juga masih sempat mengalami ketika ada bau rokok kretek juga. Ini pasti ada orang luar di sekitaran ini. Kita harus sembunyi. Terus misalnya kalau ada pesawat lewat ke atas, orang rimba ngumpat dari rumahnya pergi kabur ke hutan yang musuh. Pesawatnya turun, rumahnya dikawin, dibawanya terbang. Hal-hal yang seperti itu kan masih dirasakan oleh orang rimba karena ya, bingung ya, masa besi bisa terbang gitu ya? ya, karena belum mengenal yang namanya orang luar. Ya. Ya, sampailah misalnya kayak pertama kali saya bertemu ibu guru saya ini, ibu guru Butet juga ketika kita ngumpul bareng-bareng, belajar bareng-bareng, ya dia tidur di sudut di sana, saya memilih di sudut yang lain sambil memeluk barang karena cerita orang Medan kan suka makan orang. Itu pada dia bunuh saya dulu. Nenek moyang aku pemakan orang, Dum. Itu dia, itu masih dialamin. Terus? Lalu sebenarnya orang rimba, kalau kita lihat di persoalan orang rimba yang selama 20 tahun yang lalu, aku pikir orang rimba itu, menurut aku dia justru tidak mengalami sebuah persoalan kalau sekitar 20 tahun yang lalu. Dan karena memang hanya adanya ketakutan ketika orang luar masuk. Tapi persoalan belum merasakan. Kenapa? Orang luar, iya. Ya, kenapa belum merasakan ada persoalan? Terutama orang rimba memang jelas buta asara. Tidak membaca situasi, tidak membaca bahwa dampak dari tekanan ekspansi dari luar. Nah, ketika orang rimba 20 tahun ke sini, orang rimba mulai ngerasakan bahwa semakin lama semakin desakan-desakan tekanan ekspansi, baikan itu perkebunan skala besar, monokultur, atau perkebunan pertanian masyarakat lokal semakin masuk, menekan ruang hidup orang rimba, barulah orang rimba sadar ternyata kita ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Itu sebenarnya. Yang menjadi persoalan orang rimba ketika memang membaraknya perkebunan dari masyarakat luar atau dari perusahaan, orang rimba banyak kehilangan tanah adat. Orang kehilangan pohon-pohon yang dilindungi secara adat, secara spiritual. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi orang rimba menyadari bahwa ternyata kita selama ini penuh dengan persoalan. Oh iya. Iya, dulu orang tua kamu siapa ya? Pokoknya ada satu temenggung yang aku bilang, Pak, hutannya diambilin kok diem aja. Terus dibilang, oh, nggak akan habis seluruh halom ini hutan. Ya. Seperti itu. Karena kan kalau orang rimba zaman dulu tidak ada yang memiliki misalnya lahan ini milik pribadi, itu tidak ada. Itu milik misalnya saya punya kebun buah-buahan, batangnya saya punya, tapi buahnya semua orang bisa berhak untuk mengambil. Nah, ketika makin habis, sekarang sudah mulai ada mengidentifikasi bahwa ini pohon buah-buahan saya, ya harus saya yang manen, baru saya bagi-bagi orang lain. Tidak boleh orang lain yang duluan manen. Sekarang kan mulai ada seperti itu. Karena melihat memang hutannya semakin habis ya, semakin habis, perambah hutan semakin banyak masuk. Iya ya.
Terus dengan banyaknya masalah-masalah itu, Dum, sebenarnya seperti apa sih reaksi dari orang rimba? Terus di orang rimba itu ada pemimpinnya nggak sih? Terus model kepemimpinannya bagaimana gitu? Silakan Mijak dan pengendum, siapa yang mau jawab dan nambahin? Ya, sebenarnya melihat hal yang seperti itu karena kalau kita bicara persoalan pemimpin, kalau pemimpin orang rimba itu kan strukturnya mulai dari temenggung, ada depati, ada wakil temenggung, terus ada mangku, tenganai, anak dalam, yang memang selalu mengontrol di segi pelanggaran adat yang ada di orang rimba. Nah, itu ya kabinet gitu ya, kayak kabinet pemerintahan, seperti presiden dan menteri-menterinya, ya kan? ya, seperti itu. Tapi yang dulunya memang dijaga oleh orang rimba adalah memang dari petugas pemimpin ketemenggungan kami hanya memperhatikan segi adat apa yang sudah dilanggar. Hanya seperti ada kesalahan apa gitu ya, cuman mengidentifikasi bahwa kesalahan-kesalahan yang hal yang biasa, misalnya tidak bicara dengan persoalan hutan hilang, hutan dirampas, pohon dirampas oleh para illegal logging dan perambah hutan. Itu tidak ada, karena zaman dulu ya damai-damai aja kan. Yeah. Nah, tidak ada banyak tekanan hidup orang rimba. Nah, sampai saat ini baru orang rimba bahwa ketemenggungan kita sedikit pusing bahwa ternyata orang rimba banyak persoalan dan itu berurusan dengan segi adatnya. Misalnya ketika orang rimba orang desa merambah hutan, menumbang pohon yang memang dilindungi seperti Singowai Sentubung, Dialog, nah itu berurusan dengan adat. Nah, hal-hal yang seperti itu baru kita berkaitan bahwa adat ini difungsikan untuk mengurus persoalan dan dengan orang luar. Kalau di rimba itu memangnya wilayahnya kayak gimana sih pembagian wilayahnya? Ada pembagian wilayah gitu ya? Ya. Ya? Atau belum? Sebenarnya pembagian wilayah boleh dikatakan tidak ada. Untuk sesama orang rimba tidak ada, karena sekitar 60.500 hektar wilayah orang rimba yang didiami oleh orang rimba kurang lebih dari 3.500 jiwa. Itu tidak ada pembagian wilayah, tapi hanya ada tata batas kekuasaan. Dalam arti kekuasaan mengontrol bahwa ini ada persoalan, ada desakan dari desa mana, itu baru menginformasikan satu sama lain. Tapi kalau batas untuk dalam bahasa rimba itu bemakon beminom, itu tidak ada. Ico pako itu tidak ada. Oh, oke. Nah, jadi dari temenggung si A bisa menumpang bertani, bemakan, meminum di tempat ketemenggungan si B itu. Tapi hanya kontrol saja yang ada batasnya. Tapi nggak milik dia gitu ya? Bisa dia miliki. Oh, bisa juga. Bisa dia misalnya berkebun di tempat ketemenggungan si A, si B, itu bisa-bisa aja. Tapi yang ada makanya selama ini ada batas kontrol, batas kekuasaan, tapi batas bemakun beminum penggunaannya tidak ada batasnya. Ya. Itu. Mungkin aku tambahin Ibu Guru. Jadi sistem orang rimba ini pembagian wilayah sebenarnya tidak ada ya. Tapi sistem pembagian wilayah kekuasaan pengurus, misalnya Temenggung ngurusi ke Sako Napo ke Simpang Meranti misalnya, itu ada. Tapi semua ketemenggungan ketika ada Temenggung si A berpindah ke si B itu bisa. Nah, jadi hanya pengurusan kekuasaan saja yang berbatasan, tapi wilayah tidak berbatasan. Karena orang rimba kan di sekitaran Bukit 12 yang 60.000 hektar lebih itu kan dia sebenarnya bisa berpindah-pindah saja kan. Bisa berpindah saja. Jadi ke Temenggung si A, si B itu bisa gabung. Nah, oh ya lanjut ya. Itu jadi yang tidak bisa jadi tidak ada larangan orang rimba sebenarnya melarang makan beminum namanya, yang namanya muaran. Nah, untuk sesama orang rimba aja atau orang dari luar juga boleh gitu untuk makan beminum.
misalnya satu batang durian saya yang punya, tapi untuk kalau ketika musim buah untuk dipanen semua orang gitu. Oh, Nah, jadi oke. aturannya yang melarang sama sekali orang rimba tidak ada sama sekali. Ya, oh oke oke oke. Nah, kalau misalnya nih Ake mau kaitkan dengan ya konservasi gitu ya, ya orang rimba mah nggak ngerti lah ya kata konservasi, tapi kan sudah melakukannya gitu. Ada kayak wilayah-wilayah kan kalau di Taman Nasional ada zona-zona gitu ya. Ya. Orang rimba punya lokal, zona-zona lokal juga, kayak gitu juga nggak? Ada Itu kan kalau zona inti, zona apa? Nah kalian punya juga nggak? Ceritain dong. kalau kalau orang rimba pasti ada yang namanya banyak sekali tempat-tempat yang dikeramatkan kalau orang rimba. Misalnya ada benteng, ada kelaka, ada tanah Apa Besubo. tuh benteng kelaka itu? Jelasin dong, Mijak. Jadi apa kelaka dengan benteng itu kan tempat yang dikeramatkan. Nah, sebenarnya tempat-tempat dikeramatkan itulah yang orang rimba menjaga. Ketika misalnya orang rimba mau buka lahan, itu harus berdoa dulu. Di tempat saya mau buka lahan ini berdewa tidak kan? Nah, jadi banyak sekali tempat-tempat menurut orang rimba yang ada setannya kalau bahasa orang rimba. Ketika ada setannya itu tidak dibuka. Nah, Mijak, kalau ada setannya sambil melihat pengendum sih. Sorry, Dom. seperti benteng, kelaka, tanah Belogong itu menurut orang rimba itu adalah tempat bersejarah dari zaman Belanda dulu sampai saat ini. Karena dulu orang rimba mantu untuk berperang dengan Belanda kan tempatnya benteng. Kenapa di benteng? Karena tempat pertahanan orang rimba gitu. Nah, lalu tempat kan itu menjadi dewa-dewa, tempat dewa-dewa menurut orang rimba itu. Nah, di sampai saat kawasan Setali Bukit itu ya yang dewa-dewa itu. Sampai saat ini disekratkan bahwa tidak ada boleh lewat dari sana atau penelitian mau masuk di sana tidak boleh sama sekali. Ya. Termasuk juga misalnya kalau konservasi tradisional orang rimba, misalnya setiap orang melahirkan itu harus bisa menjaga 2 pohon. Itu namanya sentubung dengan sengering. Nah, artinya semakin banyak angka kelahiran di Bukit 12, semakin banyak pohon yang kita jaga. Jadi sebenarnya setiap orang punya tabungan sebegitu dia lahir dia punya 2 pohon ya, menabung 2 pohon ya, Jack ya. Itu yang harus ya, belum yang ditanam sendiri ya. Iya. Terus juga selain itu juga misalnya yang sangat juga orang rimba perhatikan membuang air besar misalnya. Itu kan tidak boleh di sungai karena dianggap sungai itu adalah tempatnya dewa gitu. Tempat ini lalu lintas dewa gitu ya. Dewa tuh berjalan lewat sungai terus gitu ya. Orang rimba kalau misalnya membuang BAB itu harus dikubur di darat gitu. Ya. Jadi konservasi tradisional itu banyak sekali di orang rimba itu. Terus juga kan nggak boleh pakai sabun di sungai ya, Jack ya. Nggak boleh apa kalau apa tuh namanya kalau ngambil ikan tuh tuba, taruh tuba nggak boleh tuba yang kimia ya kan? Harus pakai tuba alam. Pengendum. Dum. Kalau Mikaya ndok ngudut-ngudut bae hopi ngapo. Kuje wawa ya. Jadi kalau orang rimba bahasa rimba. Itu pengendum kayaknya mau ngerokok tapi malu. Barusan ngerokok. Kalau orang rimba mencari ikan biasanya pakai tuba berisil namanya. Jadi kulit kayu yang diracunkan di sungai, jadi ikan itu menjadi pingsan gitu. Atau mati ya Jack ya? Dipasang di hilirnya perangkapnya, di hulunya ditakut-takutin, dipasang racun biar dia hilir perangkap dengan perangkap ikan gitu. Perangkap ikan apa namanya? Luka ibo. Lulung kalau bahasa orang rimba. Gitu kan. Terus racun itu juga dari kulit kayu gitu kan ya. Jadi kalau ikan-ikan pada pingsan kita ambil secukupnya ya kan. Ake senang dulu, Ake cuma jago ngambilnya doang. Ntar kalau udah cukup nih udah 1 baskom. Ya udah yang lain ikan yang lain dibiarin nanti kan
siuman lagi, hidup lagi. Ibo, kalau pakai tuba kimia kan mati semua, terus Nah, itu bisa diambil semua, jadi busuk-busuk ya di sungai ya. Terus air sungainya jadi, kan kalian suka ya minum air sungai karena orang desa datang mengirim tuba yang kimia atau siapa yang pakai kimia, jadi ikut kena racun, terus ikan-ikannya jadi mati. Iya, padahal pakai kulit kayu aja. Terus ada cerita apa lagi ya, soal-soal apa konservasi itu? Ada tanah, macam-macam tanah kan, tanah terban, ada tanah peranaon, ada tanah apa lagi? Iya, sebenarnya ada banyak sistem konservasi yang berbasis ekologi orang rimba. Terutama misalnya tempat melahirkan, yang disebut oleh orang rimba adalah tanah peranaon. Tanah peranaon tanah untuk tempat melahirkan itu kan tidak boleh dibuka, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirambah sama sekali. Itu khusus untuk para ibu-ibu di rimba melahirkan ya. Dan itu dilindungi oleh orang rimba, oleh dewa-dewa. Jadi karena tidak ada aturan dewa melindungi di sana, orang rimba juga ikut aktif dalam melindungi itu. Dan waktu perempuan hamil sekitar umur berapa tuh, Dum? Sekitar 7 bulan, 8 bulan orang rimba sudah harus menetap di sana. Nah, iya, jadi di rimba itu saya ingat kalau ada ibu-ibu hamil, dia pergi ke tanah peranaon itu, terus semua orang tuh bagi-bagiin makanan ya, maksudnya dirawat, bukan cuma suami aja yang rawat, tapi kayak seluruh orang tuh ngasih makanan gitu ya, Dum ya? Dimanja ya? Iya. Terus ada banyak juga tanah-tanah, misalnya tanah terban, tempat dewa-dewa. Tanah terban. Nah, nggak boleh dibuka hutannya ya. Templanai, terus Subon. Apa? Subon. Itu apa tuh? Subon itu tempat yang kayak mirip dengan tanah terban, dia jenis dewa-dewa juga. Banyak setan yang sudah menjadi dewa itu sebenarnya. Setan yang sudah jadi dewa. Oh. Ya, itu. Terus misalnya orang rimba juga menjaga pohon, selain memang di setiap satu orang lahir dia harus menjaga 2 pohon, Sengori dengan Sintubung. Di sisi lain juga pohon lain banyak yang dilindungi orang rimba, selain juga buah-buahan, misalnya pohon sialong. Pohon sialong adalah pohon madu. Pohon madu juga terdiri dari beberapa jenis pohon madu. Ada kedundung, polai, ada kayu kawa, keruing, ada keruing, ada pari. Itu semua nggak boleh dipotong ya, pantang ya, Dum ya. Itu siapa yang ada hutan di sekitarnya juga harus terjaga karena kan madunya diambil dari bunga-bungaan gitu. Bungaan hutan, iya. Jadi itu sangat dilindungi oleh adat. Siapa yang membunuh, membakar atau menumbang pohon yang tersebut, kalau pohon sialong itu udah 500 lembar kain denda adatnya. 500 lembar kain, iya. Apa namanya, setara dengan harga 1 nyawa ya, Dum ya? Ya. Termasuklah juga seperti binatang. Orang rimba tidak sangat-sangat menjaga dan menghormatin yang namanya harimau. Karena harimau itu adalah dewa orang rimba. Dewa orang rimba. Teman-teman, di Jambi ini hampir di setiap tahun berita bahwa ada orang yang sudah dimakan harimau. Orang rimba tidak takut sama sekali karena selama ini orang rimba belum ada yang dimakan harimau. Tapi orang-orang yang di luar itu hampir tiap tahun. Orang rimba aman-aman saja karena itu adalah dewa kami, kayak saling menjaga, saling menghormatin satu sama lain. Wow, ya. Terus orang rimba juga percaya bahwa gajah adalah dewa orang rimba. Tapi gajah sudah punah ya, Dum? Iya. Terus ada. Kalau harimau masih ada ya, Dum? Harimau masih ada. Terus jenis burung juga, burung gading juga dewa orang rimba. Terenggiling juga. Sama burung gading tuh burung rangkong ya, Dum? Itu jenis rangkong, tapi dia bukan lebih besar lagi. Namanya burung gading. Iya. Yang ada ininya ya. Ya.
Jadi ada hewan-hewanan di rimba juga pantang, bukan sekedar hutan-hutanannya ya. Ada hewan-hewan tertentu yang pantang. Jadi orang rimba mulai dari melestarikan hutan, menjaga, mengidentifikasi binatang-binatang yang memang tidak boleh dibunuh karena itu adalah dewa. Nah itu yang selalu dijaga oleh orang rimba, diperhatikan oleh orang rimba selama ini. Iya, jadi kalau melihat semua apa ya namanya adat istiadat orang rimba dalam memperlakukan hutan gitu, tidak mungkin kan? Itu kan udah kayak rumahnya sendiri, nggak mungkin gitu orang rimba merusak hutannya sendiri ya. Jadi kalau ada yang orang rimba itu tidak punya kearifan konservasi, itu salah betul ya, Tum ya. Ya benar. Karena kalau ngomong doang kan apa Balai Taman Nasional nggak bisa percaya ya, makanya terus kalian mendokumentasikan, memetakan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara hutan berkaitan dengan orang rimba dari zaman dulu sampai saat ini orang rimba masih tetap mempunyai hutan. Sementara kalau kita cuma 60.500 hektar dengan kalkulasi orang yang ribuan juga populasi orang rimba. Kalau seandainya itu terjadi dengan orang luar pasti sudah habis semua. Iya, iya betul. Jadi sebenarnya gara-gara tradisi itulah dia tetap bertahan. Iya, karena ada tradisi menjaga tanah-tanah larangan, tempat-tempat spiritual orang rimba, ada denda-dendanya, binatang yang dilindungi. Itu makanya hutan sampai sekarang masih utuh. Dan juga orang rimba memahamin bahwa yang namanya orang rimba harus mempunyai hutan, mempunyai rimba. Karena ketika orang luar banyak yang bertanya, ini sebenarnya sedikit menjelaskan, orang luar banyak yang bertanya, kok orang rimba tidak punya rumah? Saya ketawa bahwa rumah kami adalah sebenarnya rimba. Karena rimba itu pengertiannya tidak sama ya, sama-sama mikirnya sama-sama rumah, tapi nggak sama konsepnya. Ya, karena menurut kami rimba itulah yang rumah kami orang rimba sebenarnya. Dum, ada yang nanya nih, kalau misalnya melanggar itu semua, tadi tradisi kamu semua yang di rimba itu, kalau dilanggar sanksi terbesarnya apa gitu? 500 kain itu tadi ya? Iya. Sanksinya ya 500 lembar kain. Kalau menebang lingkungan. Apa Jak? Ngomong Jak. Itu yang 500 lembar kain itu kan sanksi melanggar hukum adat di lingkungan kan? Beda dari yang berkaitan antara manusia. Itu kan misalnya melanggar, misalnya kalau bahasa kami misalnya megang tangan istri orang itu hukumannya lebih besar lagi itu. Wow. Iya, lebih besar lagi. Membunuh ya Jak ya, tapi nggak dibunuh beneran sih, tapi dipukulin sampai hampir mati. Ini mau bijak. Terus apa lagi? Oke, itu jadi konservasi ala rimba tuh sangat luas, sangat keren ya. Pokoknya Ake kalau ngelihat tradisi orang rimba inilah pokoknya menyembah apa gimana Jak bilangnya 10 jari 11 dengan kepala. 10 jari sebelah dengan kepala, pokoknya gitulah, hormat. Ya, saya memuja orang rimba ya, keren sekali. Terus mereka ketawa-ketawa terus, semuanya dianggap lucu gitu. Terus ya kalau lapar bareng, kalau kenyang bareng, seneng lah. Terus aku pengen tahu nih, kita ceritain ke teman-teman. Dari semua tradisi-tradisi adat orang rimba yang sangat hebat itu kan diajarkan ke anak-anak ya. Walaupun diajarinnya bukan kayak orang di sekolahan duduk terus orang tua ngomong gitu ya, tapi kan diturunkan pengetahuan itu kepada anak-anaknya. Nah sekarang Mijak cerita dong, pengendum silakan tambahin apa sih yang diajarin oleh bapak ke anak laki-laki, yang diajarin oleh ibu ke anak perempuan, atau yang diajarin oleh komunitas atau para tetua adat yang kabinet tadi itu kepada anak-anak gitu. Boleh diceritain Jak? Itu kan sekolah ala orang rimba, sekolah kalian ya secara adat. Sebenarnya kan itu cara-cara apa ya, skill atau ahli tentang
bertahan hidupnya orang rimba kan. Nah, orang rimba sebenarnya punya pendidikan yang beda dengan pendidikan di luar. Kalau di luar kan bisa baca tulis, belajar banyak hal yang mengetahui selain dari alam juga. Nah, tapi kalau orang rimba itu sebenarnya pelajaran bagaimana kita bertahan situ dengan mendewasakan diri sendiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab gitu kan. Selain juga belajar mendiri, tapi juga bagaimana berburu, bagaimana menghormatin orang tua, itu semuanya diajarin sama orang tua juga. Misalnya berkebun, karena di orang rimba umur 7 tahun malah 4 tahun sudah ikut orang tuanya untuk agar dia bisa belajar gitu. Belajar Jadi apa tuh? belajar misalnya berburu, berkebun, terus bikin balai misalnya, bikin rumah, itu semuanya harus kita ikuti dari kecil sampai kita dewasa gitu. Nah, itu yang skill-skill orang rimba menurut saya adalah pendidikan untuk orang rimba itu sangat mendiri sekali. Mengajar anak-anak itu dengan kerja keras atau bertahan hidup gitu. Karena semua bisa berburu babi, berburu ikan itu harus ikut orang tua intinya kan. Tapi ada pembagiannya nggak, Jak? Laki-laki belajar apa, perempuan belajar apa? Nah, sebenarnya ada juga sih yang beberapa perempuan yang bisa ikut, misalnya seperti cari ikan, perempuan bisa ikut misalnya. Cari umbi-umbian, benor bahasa kami, kalau orang rimba Remayo, itu namanya ada umbi-umbian seperti gadung, benor, itu kerjanya memang perempuan seperti itu. Karena itu gampang ya, Jak ya. Oke, kalau lihat hutan di tanah itu semuanya akar-akaran nggak ada yang bisa kita bedain. Tapi kalau perempuan rimba tahu ya, dan itu bisa sampai 1 meter lebih galinya. Nah, kalau kerjanya laki-laki itu misalnya nebang pohon yang besar, bikin rumah, berburu yang berat, misalnya berburu rusa, kijang gitu. Kalau berburu binatang-binatang yang kecil, sebenarnya perempuan itu lebih pandai. Lebih pandai. Ikan juga perempuan ya, kalau ikan ya? Hah? Kalau ngambil ikan perempuan ya? Perempuan dan laki-laki bisa. 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 Soalnya kadang-kadang kamu ngedam ya, apa sih di dam gitu, di bendung ya. Itu biasanya laki-laki ya, karena harus taruh-taruh kayu yang besar gitu. Terus apa lagi? Kan sampai bukan hanya soal berburu, kalian juga harus belajar berpantun, ya kan? Orang rimba kan kalau menyampaikan isi hati yang sangat penting atau pribadi, pakai pantun kan? Mijak, pengendam, aku mau dong dengar pantun. Nanti kasih pantun ya. Kalau laki-laki biasanya belajar berpantun atau belajar adat di orang rimba. Remaja itu kebanyakan. Tapi kalau sidang-sidangan ya, perlu itu ya. Sidang belajar adat biasanya kalau anak laki-laki perempuan kan, ya. Tapi kalau yang betina itu banyak belajar bebebong bahasa kami itu. Bebebong. Iya, bebebong. Lalebay kayak Nina Bobo ya. Menjaga bayi atau budak kecil gitu, agar dia bisa tidur gitu. Karena kalau misalnya tidak pandai, akan disia-siakan anaknya nangis terus gitu. Makanya kalau kita masuk di rimba, dengar anak kecil pasti ibunya bebebong. Kalau bebebong pasti gampang tidur anaknya. Itu sebenarnya yang harus juga perempuan rimba pelajarin gitu. Bagus sekali itu bebebongnya orang rimba. Aku aja suka kepingin tidur kalau dengar. Sebenarnya aku harusnya merekam itu biar gak susah tidur. Kanada yang berburu. Apa tadi? Apa pengenduk? Ingat waktu ada yang bebebong di Kanada ya, Ibu? Emang kamu tidur bebebong di Kanada? Nggak ada orang yang bebebong, ibu-ibu masyarakat adat, nggak tahu dari mana. Oh iya. Terus? Nah, aku mau nambahin sedikit Ibu Guru tentang. Mau pengendum tambahin dong gitu, biar lengkap. Iya,
tentang misalnya cara-cara orang tua mengajarin anak-anaknya agar menguasai dalam segala hal untuk bertahan hidup, skill dan sebenarnya kayak gini. Terutama masih kita kecil ketika malam hari mau tidur, orang tua itu selalu bedongeng namanya. Oh, Nah, bedongeng. Dia bedongeng, ada dongengnya, terus ada juga memang dia bercerita tentang skill-skill atau keahlian dia dulu. Jadi seolah-olah membandingkan dengan satu sama lain agar kita merasa, wah harus semangat, aku harus bisa seperti itu. Harus kayak itu, ya. Ya, itu sebenarnya. Terus sebelum tidur selalu dia bercerita misalnya di tahun sekian kami berlomba-lomba membuat ladang padi misalnya. Terus kami berlomba-lomba membuat lanto untuk pasak memanjat pohon madu, seperti itu. Selalu ada cerita yang seperti itu memotivasi anak-anak. Yeah. Lalu ketika misalnya sudah beranjak dikit, agak besar dikit, nah setiap ada pertemuan sidang adat selalu anak-anak muda diperbolehkan untuk ikut mendengar. Nah, sebenarnya tidak ada orang rimba yang misalnya mengajarin bahwa harus seperti itu, bukan. Tapi Kalau itu dalam sidang harus begini, berpantun harus gini enggak ya, Dum ya? Ya, itu yang disebut, sebenarnya ada yang seperti itu, tapi disebut tunjuk ajok ingat tangis. Dalam patah-patah. Tunjuk ajor, Ingat tangis. ingot tangis. Seperti itu. Kalau yang nunjuk misalnya kamu harusnya begitu, itu tunjuk ajok ingat tangis namanya dalam bahasa Rimba. Dia bisa mengingatkan hal yang baik agar dia pelajarin, atau bisa mengingatkan hal yang buruk jangan dilakukan agar dia tahu. Ya, agar tahu akibatnya gitu. Kalau misalnya jadi nangis, ini kalau kamu begini nanti buruknya begini gitu ya. Ya. Nah, terus selain itu yang lebih efektif adalah ketika sidang adat, anak-anak muda selalu dilibatkan untuk ikut mendengar. Karena orang rimba itu yang memang belajar secara tertulis semuanya dari cara lisan. Iya, iya. Jadi kayak observasi gitu ya, Dum ya? Iya, kayak observasi gitu. Baikkan misalnya belajar tentang adat istiadat, belajar tentang misalnya kita berhumah, bertanam, berkebun, atau mencari lauk-lauk, mencari hewan buruan, itu mulai dari diajak-ajak. Dari kecil sudah diajak. Ya. Nah, itu cara-cara mengajarkan. Nah, apalagi misalnya ketika mengambil pohon madu, proses mengambil madu, itu kan sudah ada pantun-pantun menyindir satu sama lain agar yang lain menjadi sebuah motivasi ketika ada sindiran dari yang lagi manjat. Nah, yang dibawa sesama pemuda atau bujang-bujangan selalu dibawa itu menjadi sebuah motivasi. Wah, aku udah diperingatkan sama yang di atas, masa kalah kita seperti itu? Nah, itu kan selalu ada seperti itu. Iya, iya, iya. Keren. Seperti itu sebenarnya. Mijak, pengendum, ini ada yang suruh kamu bebebong. Siapa yang mau kasih contoh bebebong? Kerjanya lagu Nina Bobo-nya orang rimba. Bebebong itu kan kerjanya perempuan, jadi laki-laki hampir boleh dikatakan tidak tahu. Ah, ngeles nih. Tugasnya laki-laki itu berhumah bertanam, lo mane apa lo ikan mane. Nah, arti mane itu adalah madu. Ya. Nah, mencari lauk pauk, bercocok tanam, berkebun, itu tugas laki-laki. Bebebong itu tugasnya perempuan karena ngurusin anak di rumah. Iya, tapi nyanyi satu baris aja. Ayo dong. Tidak mungkin karena dia dekat dengan ibu. Tapi bisa, karena nggak punya bayi. Ya udah. Apa aja? Mulai dia nih. Apa aja? Punya bayi. Oh, Mijak nggak punya bayi. Yang satu alasannya gitu. Kalau dekat pakai jitak dua-duanya nih. Lanjut. Tadi ada yang nanya makanan pokok orang rimba apa sih katanya? Bikayu. Kalau pokoknya sebenarnya mulai dari nasi sama bikayu sudah ada, termasuk lauk pauk seperti baby.
Iya, nggak ada makanan pokoknya. Kalau musim duren ya makanan pokoknya duren. Tergantung Makan musim. pagi siang malam duren ya kan? Tergantung musim sebenarnya. Tapi yang paling disukain adalah makanan gratis. Kalau aku sih, Yang boleh nambah sama bawa pulang ya Jack ya. Ya dunia. Kalau Ake tuh iya. yang bisa dibawa pulang kalau Ake. Itu kalau ngomongnya bawa pulang, aku sakit hati, Ibu Guru. Pengendum yang suruh bawain. Tahu, aku seneng banget denger cerita orang rimba nih. Ini banyak yang bilang ya seneng gitu, terinspirasi, seru banget gitu. Nah, aku mau tanya-tanya terus ya. Tadi kan udah skill-skill orang rimba. Terus ini tadi juga ada yang nanya bagaimana ya orang rimba merawat perempuan yang melahirkan. Nah, kita masuk nih ke soal bagaimana peran perempuan, peran laki-laki di dalam rimba. Apa tabu-tabu untuk perempuan, tabu-tabu untuk laki-laki? Bagaimana itu diajarkan ke anak-anak dan denda-dendanya gitu? Siapa mau cerita? Mijak dulu, nanti pengendum tambahin gitu. Aku ceritakan apa Bukannya Ibu? hilang kalian berdua, woi. Oh, nanti aku ceritain nanti pengendum yang namain. Oh. Nah, apa perempuan di rimba itu sangat dijaga. Dijaga semua dari hal, dihormatin lah istilahnya. Kalau misalnya laki-laki dapat low, dikasih lebih perempuan itu kan. Oh. Misalnya 5 potong, paling laki-laki 2 potong, yang 3 perempuan. Menandakan itu kita harus bertanggung jawab nanti terhadap perempuan. Nah, termasuk juga kepada anak gadis. Misalnya anak gadis itu kalau orang memang laki-laki nggak boleh lihat. Ya. Ketika kita Mijak, tunggu. Ake mau bilang sama orang-orang semua, ini mungkin nanti akan mati sendiri, atau Ake sarankan kita matiin sekarang supaya nggak kepotong dan Ake bisa save. Kita undang lagi ya. Maaf ya teman-teman. Aku akan screenshot tim kita akan screenshot pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab ya, nanti supaya bisa dijawab sekalian. Oke, ini kayaknya udah bener-bener mau habis. Kita tutup dulu, nanti dibuka lagi gimana? Setuju? Matiin dulu ya. Bijak, matiin dulu, Jak. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Gabung lagi ya. Halo. Aduh, sempat hilang. Siapa itu? Nangkabau? Kabau. Halo, Nangkabau. Orangnya masih muda. Nggak bisa. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Halo, Lia. Dila. Aliandro Pos, Francis Doi, Iza. Woi, sambil nunggu yang lain masuk dulu ya, bentar ya. Oke. Mijak kalau nggak ngudut baik. Mijak kalau mau sambil ngemil apa silakan. Tadi ada siapa itu yang lewat-lewat di situ? Ada si siapa Budi? Motor, Ibo. Mijak, ini juga ada yang nanya dari Mijak pengendung, ada yang nanya dari Instagram tadi. Aku sempat kirim tapi agak mepet ya. Ada banyak ya, nanti ada Nopul juga bilang. Mijak, menurut kalian sebenarnya yang banyak belajar dan mengajar itu kalian atau ibu guru? Banyakan mereka lah. Sama-sama. Kan ibu guru udah tinggal kipas-kipas doang. Meriksa matematikanya juga pakai kalkulator. Kan otaknya sudah disedot guru muridnya. Otaknya udah habis. Muridnya udah pinter-pinter banget. Ada yang tanya nih, pesan dari mereka untuk orang kota yang kaya. Bukan kaya, yang kaya saya, supaya bisa dukung menjaga hutan orang rimba. Apa yang bisa dilakukan orang kota untuk mendukung kalian? Apa ya? Ikut menjaga.
kurangin sampah plastik dan kurangin membuang-buang kertas karena semakin banyak kertas habis semakin banyaklah pohon kita hilang. Itu bagian dari itu juga ya, Dum ya? Iya. Jangan buang-buang makanan. Iya. Kalau nanam sendiri makanannya ya. Kita buang ke pengendum aja. Apa? Kalau buang makanan, buang ke pengendum baik. Ditampung. Ya, Ibu Guru. Nih Jaka, raja ini penggilingan padi. Mesin giling ini. Mesin giling. Oh. Kecil-kecil makanya Gunung Kuaran. Oh. Oh, oke. Ini ada siapa lagi nih? Ada yang bilang baru buka perpustakaan di hutan Kalimantan. Mohon doanya. Alian Pos. Ya, didoain. Oke. Mudah-mudahan lancar. Semoga lancar. Yang penting perpustakaannya nyambung sama kebutuhan sekitar ya nggak? Ya. Oke, tadi kita sampai mana ya? Udah bisa sambil cerita. Tadi kalau nggak salah soal peran laki-laki dan perempuan dan pantang tabunya dalam adat gitu ya, Jak ya? Udah kayaknya udah bisa dilanjut nih, udah lumayan yang bergabung 42. Nanti mungkin tinggal nyusul yang lain. Oke. Tadi kita meneruskan tentang apa peran perempuan dan laki-laki kan. Nah, peran perempuan, kalau perempuan di orang rimba itu sangat dijaga atau dihormati. Karena memang itulah aturan adatnya kan. Ya. Laki-laki itu harus menghormati perempuan siapapun itu kan. Apakah sedikit mukanya setengah. Apa laki-laki harus menghormati perempuan kalau di orang rimba. Apakah perempuan harus menghormati laki-laki juga, Jak? Kalau perempuannya kayaknya di laki-laki cuek-cuek aja kayaknya. Kalau saya hormatin ya laki-laki ya, aduh. Tapi ini karena saya belajar banyak, karena banyak keponakan, banyak kakak yang perempuan, jadi saya tahu persis kan. Nah, bagaimana saya menghormati keponakanku sendiri, terus kakakku sendiri. Nah, banyak sekali pantang-pantangan yang menurut orang rimba tabu kalau laki-laki lakukan terhadap perempuan. Gitu. Ini perempuan, tuh ada yang bilang nih, Jak, kalau di kota perempuan harus nunduk supaya nggak dilihat laki-laki. Ya, gimana? Karena perempuan itu kalau di rimba tidak boleh jalan sendirian juga. Nah, perempuan cukup masuk mata kalau bahasa orang rimba itu di rumah. Jadi cuma mata, ngambil kayu bakar, ngambil air. Itu tinggal ongkang-ongkang kaki. Ya, ngurusin anak itu perempuan. Dan juga sekali ketika ada misalnya berombong, nah dia bisa berburu gitu. Karena kalau perempuan berburu, maksudnya perempuannya rame-rame kan? Perempuannya berombong-rombong bisa melakukan berburu. Nggak boleh sendiri ya. Berombong-rombong tuh setidaknya berapa orang? 2 atau 3 orang gitu. Kalau misalnya 2 orang anak gadis itu tidak boleh. Harus lebih. Oh ya. Nah, itu peran-peran. Kalau laki-laki ini sebenarnya tidak banyak perannya karena dia memang habis waktunya memang harus berburu gitu. Kalau orang rimba ini. Tapi kan orang rimba juga nggak boleh kan menatap perempuan kan? Kalau apa? Menatap kayak memandang sangat dekat itu nggak boleh kan? Kalau misalnya perempuan itu nggak boleh menatap laki-laki. Laki-laki tidak menatap perempuan. Boleh, tapi hanya uji. Maaf ya. Apa sih? Kalau gitu perempuan juga bisa dong gitu, maaf ya. Itu sebenarnya itu adalah karena adatnya yang masih kental kan. Jadi kalau misalnya termasuk rumah juga laki-laki yang lain masuk rumah perempuan itu tidak boleh sama sekali. Begitu juga rumah perempuan itu siapa? Rumah siapa misalnya maksudnya, Jak?
misalnya kamarnya tidak boleh perempuan lain masuk misalnya kan, atau misalnya tidak ada keluarganya yang laki-laki di dalam satu rumah itu tidak boleh juga. Bahwa Ya, ngomong tanpa biasanya orang laki ya Jack ya, umur 10, sekitar 10-an udah bikin rumah sendiri ya, udah nggak ya, gabung sama keluarga sendiri. ya. Ya. Kecuali memang ada hubungan misalnya kakak adik itu bisa, itu aja ada batasnya. Ada Saya batasnya. masuk sama kakak cuma 1 jam atau 2 jam. Kalau misalnya udah sehari 2 hari itu bisa kena sanksi adat gitu. Oh ya. Karena tindakan hukum itu hukum bertindak bahwa kamu ada maunya gitu. Makanya memang semua perlaku itu diatur dengan aturan adat gitu. Iya benar. Tapi terus Jack, kan sering selalu dibilang perempuan itu dianggap lebih mulia di rimba. Betul Ya. Seolah-olah derajatnya lebih tinggi dari laki. Jadi perempuan itu sebenarnya secara manusia, secara dewa-dewa orang rimba sebenarnya lebih mulia dibanding laki-laki kan. Karena laki-laki ini adalah punya kebebasan. Tapi kalau perempuan adalah dalam pengawasan gitu. Itu. Secara adat, secara mental kalau di orang rimba bahwa perempuan itu hanya bisa bekerja yang ringan-ringan saja gitu. Bentuk pemberian makanan atau harta benda itu semuanya kepada perempuan. Iya, diwariskannya ke perempuan ya. Diberikan ke perempuan. Misalnya saya nikah itu ketika saya misalnya bisa atau misalnya saya meninggal semuanya harus ke perempuan, tidak ada ikut ke laki-laki. Tapi walaupun ada turun ke perempuan ya, semuanya ya. Iya. Kan pohon-pohon madu semua turun ke perempuan ya, Jack ya? Iya, perempuan misalnya kalau ada lauk yang bagi-bagi perempuan. Kalau dapat lauk, dapat binatang buruan yang membaginya perempuan ya, terakhir ke perempuan. Atau misalnya duit itu perempuan yang megang. Itu kalau terhadap perempuan. Mungkin hukum itu loh, Jack, kan ada hukum-hukum apa sih? Undang-undang rimba tentang laki-laki dan perempuan, undang-undang kayak gitu tuh, ceritain dong, Jack. Ya, nanti aku yang tambahin nih Bu Guru. Sebenarnya kalau hubungan antara perempuan dengan laki-laki, peran perempuan sebenarnya dia cuman harus mengetahui yang namanya pantolarong. Pantong larong. Pantolarong artinya apa yang diperankan perempuan adalah dia tidak boleh mengikuti misalnya laki-laki jalan, tidak boleh ada aturan yang mengikat perempuan kalau dia main-main ke rumah tetangga. Itu harus ada izinnya dan juga mungkin tidak harus lebih dari 1 jam dan kemungkinan dan tidak harus setiap hari, dia hanya misalnya dalam beberapa hari sekali. Itu pun bukan tetangga yang memang rumah jarak jauh. Walaupun kita di satu lingkungan, rumah mungkin ketemu atap pun, ketika setiap hari harus duduk di rumah orang lain itu udah salah. Nah, walaupun atapnya ketemu atap rumah antara satu sama lain, itu pun dia harus ada aturan untuk mainnya. Itu kenapa begitu dong? Apa yang ditakuti? Karena yang namanya anak perempuan ketika bahasa rimanya kekembani. Apa? Kekembani. Oke. Nah, ketika dia dikembani, artinya dia dikasih amanah untuk memerankan sebagai orang dewasa, sebagai aturan adat, dia harus menjaga yang namanya dia tidak boleh lagi ikut laki-laki bejelon, laki-laki mandi, dia harus menertibkan yang namanya beradat, bepesko, bepantolarongan. Artinya dilarang oleh adat main ke rumah orang lama-lama. Dilarang adat dia mengikuti laki-laki pergi jalan. Ada banyak hal yang harus diterapkan di perempuan. Nah, begitu juga peran laki-laki,
Peran laki-laki adalah misalnya, terutama laki-laki itu berperan aktif yang namanya memegang pucuk Undang-Undang 8 teliti 12. Oh ya. Nah, Ceritain. kenapa pucuk Undang-Undang 8 teliti 12, 4 de pucuk, 4 de bewo. Nah, di dalam 4 de pucuk itu disebut apa namanya hukum 4 pertama hukum, 4 pertama samun, rajo 4 pertama rajo. Nah, contoh saja misalnya, kenapa perempuan aktif dalam dilindungi peran adat itu melindungi perempuan, ketika kita berbitanya keempat yang dipucuk bahwa rajo pertama rajo, terutama adalah rajo de perajoko itu anak kecil. Anak kecil, ya. Ya, rajo de perajoko, dia seolah-olah menjadi raja, dia nangis minta makan dikasih makan, mau mandi dimandiin, artinya dia raja lah dikasih raja. Sekitar umur berapa ya, Dum? Ya, di bawah 3 atau di bawah 5 sih? Di bawah, sebenarnya di bawah 5. Dari 5 ke bawah. Jadi itu maunya apapun harus diturutin pokoknya ya. Nah, dia udah menjadi raja, kita perajakan lagi. Karena dia kayak apa sih, Dum? Dianggap masih milik dewa, begitu ya, Dum? Ya. Nah, terus ada yang disebut Raja di Kemaluko. Raja di Kemalukan itu anak gadis orang. Kenapa dia dikemalukan? Kita harus yang menjaga yang namanya sopan santun, menjaga tata krama, menjaga lihat ya, Dum. Menjaga yang namanya kalau melihat piaromato. Kita laki-laki itu perannya kan menjaga itu. Melihat ke perempuan piaromato. Artinya kenapa piaromato? Mato ngelihat itu harus dijaga. Kalau kita berapa detik sempat lihat orang lain, orang itu fokus sekali ngelihat perempuan itu ada apa? Itu udah jadi salah. Udah kena denda ya, Dum ya? Udah bisa kena denda ya? Makanya di aturan adat orang rimba, kalau melihat piaromato, bercakap piaro mulut, menjangkau piaro tangan, melangkah piaro kaki. Nah, kita melangkah kepijak kain perempuan, kita udah salah. Artinya peran perempuan itu lebih tinggi untuk dilindungi adat. Makanya pepatahnya mentimun begolek kedurian mentimun juga yang luka, mentimun atau durian begolek ke mentimun tetap mentimun juga yang luka. Artinya salah perempuan, ya kan? Sesalah perempuan yang berbuat salah dengan laki-laki tetap laki-laki yang kena sanksi adat. Pokoknya perempuan selalu menang. Selalu menang. Perempuan selalu benar. Memang durian sekali, laki-laki yang jadi perempuan. Laki-laki yang menjadi mentimun. Ya. Biarpun cuma nyender dikit sama durian tetap hancur. Hancur. Itu. Artinya memang peran adat itu lebih kuat menjaga ke perempuan. Apalagi dalam adat. Akeh ingat dulu murid Akeh, teman kita, teman kamu, almarhum Linca. Ada perempuan jatuh cinta sama dia nggak ngapa-ngapain, perempuan itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, Linca yang didenda. Akeh bilang, kamu salah apa? Nggak tahu, dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, yang kena denda Akeh. Karena perempuan itu jatuh cinta sama dia. Aduh, ya kan? Itulah namanya mentimun dengan durian. Aduh. Ya, nasib mentimun. Nah, apalagi misalnya dalam aturan adat membagi harta waris orang tua. Harta waris orang tua itu semuanya kembali ke perempuan. Anak laki-laki nggak ada yang dikasih. Tetapi putang pitang anak laki-laki ketika dia menikah, ketika dia misalnya ada kena denda, itu keluarga kita yang perempuan, dulur-dulur adik kakak perempuan yang tanggung jawab. Itu. Padahal kalau kita lihat tugasnya laki-laki itu lebih berat dalam patah-patah adat itu, katanya menjemput yang jauh, mendukung yang berat, memikul yang rintang. Itu berat semuanya, tugas laki-laki. Tugas laki-laki semuanya berat. Iya. Terus juga Akeh ingat laki-laki tuh diajar dari kecil untuk mengekang nafsu ya, Dum ya? Iya. Gak boleh rakus, ya kan? Kan mata
mata, ya, nafsu seksual, nafsu makan, nafsu kekuasaan, apalagi nafsu emosi kalau marah. Pokoknya laki-laki tuh sepertinya dilatih supaya bisa mengatur nafsu atau emosi. Ya Dum ya. Iya, dalam bahasa rimba itu jengki, rakus itu jengki. Iya. Jadi pokoknya kalau jengki nggak punya apa, jenton jengki hobi bebini. Kalau laki-laki yang jengki nggak akan dapat istri gitu ya. Jadi orang rimba itu kan sistem pacarannya itu namanya dalam bahasa rimba itu berinduk semak. Ada yang nanya tadi. Gimana cerita? Nah, sistem pacaran orang rimba itu berinduk semang namanya. Jadi kita bukan mendekati perempuan itu, tapi mendekati keluarganya. Mendekati keluarganya, jadi mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Misalnya bikin kebun, kita harus ikut bikin kebun. Bangun rumah, kita ikut bangun rumah. Apapun kerja yang berat, mencari lauk pauk untuk makan, berburu, semua mencari makanan, itu tugasnya kita mendekatkan bahwa menunjukkan bahwa kita serius dengan anak dia. Kita serius. Karena di rimba itu kalau menikah laki-laki ikut keluarga istri ya, matri lokal. Ya. Lanjut. Nah, di situ menjadi penilaian pihak keluarga perempuan. Oh, orang itu rajin, diterima atau enggaknya orang udah bisa menilai. Oh, orang itu tidak rakus. Dum, aku mau nambahin sedikit. Tapi di rimba nggak ada kawin paksa sama nggak ada perjodohan kok ya. Tetap perempuannya boleh nolak, maksudnya boleh milih gitu. Lanjut dong. Orang misalnya kita rakus menjadi perhatian orang. Wah, ini kok dia rakus. Nanti kalau dia dapat lauk cuman sedikit, anakku nanti nggak dikasih makan, cucuku nggak dikasih makan buat makan dia sendiri. Itu bisa menjadi alasan tidak diterima menjadi mantu dia atau menjadi suami dia. Padahal berinduk semang bertahun-tahun terus dilihat diputusin gitu ya. Pernah ada kalau zaman nenek aku yang bercerita, dia pernah menunggu memabdikan diri, mengikuti pihak perempuan, mengasih makan perempuan itu, mengerjakan semua 7 tahun itu gagal. Makanya di rimba itu yang banyak tuh laki-laki patah hati daripada perempuan patah hati, ya kan? Iya, patah jantung pula. Apa Jak? Patah jantung juga. Patah jantung. Tapi laki-laki di rimba itu sebenarnya orangnya setia semua. Woi. Karena berdasarkan lagi promosiin mijak. Bukan, karena berdasarkan dia kadang-kadang sampai nekat 7 tahun memberi makan orang itu gagal, itu kan dari kenekatan dia. Iya. Nah, kalau perempuan suka ngomel-ngomel ke laki-laki tidak dapat lauk, dia ngomel-ngomel karena tadi Tuti cerita di sini sering banget dengar ibu-ibu yang ngomelin suaminya pulang nggak bawa hewan buruan. Jangan pulang. Iya. Gimana dong? Karena perempuan itu kan tidak pernah yang namanya ngejar laki-laki. Jadi usahanya juga tidak ada kan? Perempuan itu. Nah. Betul. Ya orang udah berjuang habis-habisan, ntar kalau diomel-omelin, kalau ditendang, ya aku udah usaha seberat ini, masa aku pergi? Makanya laki-laki rimba setia kayak aku kan, setiap saat ada. Terus gini, apa namanya, kalau perempuan nggak, ini pengertian Ake ya, dunia coba bener atau nggak? Perempuan sepertinya tidak diajar untuk tidak rakus atau tidak marah, kayak bebas untuk menunjukkan, mengekspresikan emosi itu kayaknya bebas gitu ya. Malahan kalau nggak salah perempuan yang cerewet katanya malahan bagus untuk jadi istri karena dia pasti ngecerewetin suaminya terus supaya cari makan. Nah berarti anak-anaknya pasti gemuk-gemuk gitu. Bener nggak sih Jak? Memang iya, perempuan itu dalam bahasa rimba itu ketika misalnya laki-laki rakus, misalnya lauk apa yang menjadi enak menurut orang rimba, itu bukan makanan laki-laki, itu makanan perempuan. Jadi kreasi perempuan semakin ada dan dia bebas mau makan sesuatu yang enak. Boleh saja. Aduh. Terus kalau kalian berburu gitu yang laki-laki terus dimakan sendiri sebelum pulang itu kan kena marah ya, kena denda ya. Kena sanksi adat itu. Didenda malah. Denda ya? Ya, iya, namanya gede. Berburu ya? Didenda itu si perempuan. Kesian ya, laki-laki. Aku takut kalau ketemu ibu-ibu di rimba soalnya suka malakin. Mana makanan bagi. Terus
apa kalau kalau nggak salah laki-laki rimba juga nggak boleh ya namanya pukul istri, pukul anak gitu ya, nggak boleh ya? Boleh. Boleh dikatakan bahkan belum ada lah, setahu kami kan. Belum ada. Ya, aku rasa karena kalian laki-laki dilatih untuk mengekang emosi sejak kecil gitu. Aku sering lihat kalau ibu-ibu ngejitak anak tuh sering, apalagi ngejitakin binatang-binatang apa keplak kepala suami. Aku pernah lihat, tapi nggak pernah sebaliknya. Iya kan, aduh hebat. Yang setia laki-laki. Nggak mungkin perempuan misalnya marah atau mukul tuh bisa sampai membunuh laki-laki gitu ya. Tapi kalau laki-laki karena kuat, takutnya kalau marah langsung bisa fatal ya, takut ngebunuh gitu. Ya. Iya. Keren sekali. Terus itu ya teman-teman peran perempuan. Tapi ini titipan Rotan ya, ada yang nanya kenapa sih sebenarnya adat di rimba itu begitu melindungi perempuan? Emangnya kalau enggak apa yang ditakutin gitu? Termasuk soal belajar baca tulis ini gitu. Kenapa tuh? Ya kabur dua-dua nggak kelihatan. Karena gimana? Karena memang dari awal perempuan itulah menjadi dilindungi, dianggunkan istilahnya kan, dianggunkan dan dilindungi secara adat. Nah, sehingga sampai saat ini ketika anak perempuan misalnya jalan sendiri, keluar sendiri atau belajar di sekolah juga itu dilarang. Karena semua kembali ke patah-patah adat juga itu tetap kembalinya melindungi ke perempuan. Iya. Kan ada kayak kalimat perempuan rimba adalah benteng adat yang terakhir. Iya. Ada sering bilang begitu kan. Boleh ceritain nggak tuh maksudnya gimana? Ya, jadi kan kenapa memang perempuan ini sebenarnya kalau di luar kan menurut pandangan orang luar kasihan perempuan nggak punya kebebasan kan, tapi atau nggak boleh sekolah gitu ya? Ya, nanti tidak mendiri katanya. Tapi menurut orang rimba atau masyarakat adat khususnya di Jambi Bukit 12 itu salah satu menjaga adat istiadatnya yang biar menjadi utuh kan. Ketika kita memberikan pendidikan terhadap perempuan, makanya kita punya kebebasan perempuan itu. Punya kebebasan untuk bergaul banyak hal misalnya. Mungkin sama sekali perempuan di rimba tidak ada memegang HP misalnya kan. Tidak boleh diizinkan memegang sepeda motor. Yang hal-hal seperti itu tidak boleh sama sekali. Apalagi misalnya mau jalan sendiri. Karena memang itulah adatnya gitu kan. Perempuan dan untuk melindungi sebenarnya ya, bukan kayak benci dilarang gitu ya, justru disayang, dilindungi gitu ya. Takut luka, takut sedih, takut sakit gitu ya. Takut diculik. Kan, kalau misalnya sebenarnya itu aku bilang tadi, perempuan bukan hanya dilindungi secara antara manusia, tapi juga dilindungi secara dewa juga. Jadi dewa dan manusia juga melindungi perempuan gitu. Oh, iya. Terus Ake juga menangkapnya kalau soal tidak boleh sekolah, yang Ake pahami begini, karena sekolah itu dulunya kalian kan mulai, sebenarnya semuanya nggak boleh kan, laki-laki juga nggak boleh pada awalnya. Tapi kemudian ada kesadaran bahwa kalau untuk melawan dunia luar itu orang harus sekolah gitu. Nah, melawan dunia luar itu kan melawan seolah-olah berperang, bertempur. Nah, itu kan laki-laki gitu. Makanya bukan perempuan harus bertempur. Makanya terus juga itu bagian dari yang perempuan nggak usah dan dilarang supaya mereka terlindungi, tidak ikut perang-perang gitu ya, Dun ya? Cek ya? Benar nggak? Jadi orang suka bilang kok perempuan nggak punya hak, kayak banyak batasan-batasan, tapi dalam konteks orang rimba itu sebetulnya perlindungan gitu kan ya? Ya, jadi kan sejarahnya kan kalau di dalam adat orang rimba laki-laki itu punya kebebasan.
Mm-mm. Mau nikah di mana saja, mau merantau di mana saja, itu silakan, asal walaupun dia merantau atau tetap menghormatin adat istiadatnya gitu. Iya. Dan kembalikan manfaatnya ke rimba lagi gitu ya. Ya, Kalau lagi dia balik. karena dianggap laki-laki ini lebih kuat, lebih berani, dan di mana saja dia merantau itu hidup gitu. Kalau laki-laki perempuan dianggap orang rimba belum bisa gitu. Nah, dan juga terkait pada sejarah tadi, kalau laki-laki ini kan orang Minang. Tapi kalau misalnya perempuan ini adalah asli pasak bumi orang Bukit 12 gitu, dari dewa-dewa. Ya. Au. Oke, ini tadi ada yang nanya nih, Jak. Apakah semua perempuan di rimba itu mau mengikuti adat istiadat itu gitu, atau adakah yang merasa terbebani gitu? Sama dengan ada juga yang nanya tadi, terus apakah laki-laki pernah merasa, ada yang pernah merasa terbebani dengan ya kewajiban-kewajiban sebagai lelaki rimba gitu? Ya, jadi kalau orang rimba, semua perempuan harus mengikuti aturan adat itu sebenarnya. Semua dan semua perempuan orang rimba juga pengen dilindungi secara adat, secara tradisi, secara kepercayaan. Dan ini menjadi inginan semua perempuan rimba gitu. Menurut Mijak itu keinginan semua orang rimba, memang mereka merasa senang dilindungi seperti itu gitu ya. Nah, gimana dengan pertanyaan untuk laki-laki? Apakah ada laki-laki yang merasa terbebani dengan semua kewajiban-kewajiban yang berat tadi itu untuk laki-laki? Sebenarnya kalau kita itu kan pasti berat kan, tapi karena memang ada diciptakan dari zaman dulu sampai sekarang, itu udah menjadi kebiasaan menurut saya. Nah, jadi kalau kita memberikan bagaimana adil antara perempuan dengan laki-laki, biar laki-laki ini tidak merasa dirugikan, tidak bisa lagi. Memang aturan adatnya seperti itu. Okay. Nah, artinya laki-laki itulah sebagai dia laki-laki. Kalau merasa tidak dirugikan, artinya saya sebagai perempuan gitu. Kalau nggak mau jadi laki-laki, pindah ke perempuan. Sebaliknya juga begitu ya. Pengendu mau nambahin nggak? Aku cuma nambahin bahwa sebenarnya karena itu sudah menjadi tradisi, tidak merasa itu ketika itu terbebanin. Tidak merasa kalau itu memang dirugikan. Iya, itu ya. Dari semua sepakat bahwa tradisi itu yang membuat hidup seimbang begitu ya. Ya. Nah, itulah makanya dibilang laki-laki itu harus kuat. Ada ekspresi yang namanya tuh nemojenton gitu ya. Nemojenton. Sepertinya Nemojenton laki-laki ya harus kuat gitu. Laki-laki harus kuat fisik, kuat emosi. Nah, itu yang namanya nemojenton dalam bahasa rimba. Artinya laki-laki itu aku sering sekali dengar itu dan suka terharu ya. Jadi kalau laki-laki manjat pohon madu dan udah gemeter ketakutan, nanti semua orang laki-laki akan menyemangati orang laki-laki yang satu memanjat itu, bilang nemojenton. Kita laki-laki harus kuat, Iya. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Itu nama dalam bahasa rimba mencabako menogoko agar yang manjat ini semakin semangat. Tunjukkan kalau kita laki-laki. Iya. Kecuali kayak Mijak itu setengah laki-laki, dia nggak bisa manjat pohon madu. Mijak. Itu setengah laki-laki. Pengendu juga. Setengah laki-laki sama setengah buruk kayak. Karena suka makan, dia kan suka mencuri makanan. Kalau Mijak kan buruk itu suka mencuri makanan. Mijak nggak bisa manjat pohon sama dengan Akeh. Semua perempuan rimba jago manjat pohon. Bisa pakai kalau besengklin hobi bisa, tapi kalau ada alat pengaman di kaki baru bisa. Besengklit itu yang kaki doang gitu ya, yang kayak monyet manjat gitu kan? Kalau yang pakai kayak pengaman, apa sih namanya? Kayak tali sengklit ya? Sengkorok. Tengkorok. Jadi
kalau manjat pohon tuh kaki keduanya kayak diikat dengan kayak tali apalah dari pohon gitu ya, naik ke atas gitu. Itu Mijak bisa kalau kayak gitu? Bisa, setinggi-tinggi Monas bisa. Oh, setinggi Monas. Setinggi Monas bisa. Setinggi Monas bisa, siap. Iyalah, tapi Monas nggak ada madunya, Jak. Terus kamu sampai atas ditembak. Oke, sampai lihat ya. Nah, kita udah masuk nih ke, ini ada yang nanya, apakah budaya penghargaan orang rimba terhadap perempuan itu yang menjadi kekuatan Butet membangun sekolah rimba? Itu kamu sendiri yang jawab, Bu Guru. Jawab sendiri, Bu Guru. Ya ada untungnya sih. Ake sebenarnya yang membuat Ake merasa aman ya, karena Ake percaya dari dulu begitu. Sebenarnya sebelum Ake tahu adatnya, Ake sudah bisa rasakan betapa laki-laki rimba tuh nggak pernah sama sekali kurang ajar ya. Bukan hanya kurang ajar, berkata kasar sedikit pun nggak pernah gitu. Menyampaikan satu pesan saja pakai pantun, puter-puter dulu. Wah, pokoknya mirip kayak orang Jawa deh, halus. Jadi kitanya nggak nangkep-nangkep. Nah, apalagi setelah Ake mendengar bahwa orang rimba itu sangat sopan. Ake percaya tidak mungkin ada pemerkosaan di rimba dilakukan oleh laki-laki. Karena mereka sangat takut terhadap, ya itu. Tadi undang-undang juga belum selesai, itu Dumtar selesaiin ya. Sangat takut terhadap hukum-hukum adat itu ya. Makanya saya merasa sangat aman di rimba. Apalagi mereka punya adat yang namanya hukum sio-sio itu kan, hukum yang mewajibkan semua orang rimba yang kalau sudah tamu diterima, semua harus melindungi orang itu, termasuk nyawanya pun harus dilindungi gitu. Bahkan kalau mereka harus bertaruh nyawa untuk tamunya, mereka akan melakukan itu. Terutama, dan itu pun ada juga terhadap perempuan, laki-laki di rimba kan harus melindungi perempuan. Kalau perempuan misalnya dideketin ular, mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi perempuan itu gitu. Nah, itu sebetulnya yang membuat Ake merasa kayak apa ya, istimewa lah, sok-sok tuan putri buaya putih. Jadi suka senang kalau di rimba. Bener sih ada benernya. Tapi kalau nggak pun pasti ya coba terus lah. Oke, lanjut. Tadi pengendum kamu yang waktu cerita kan ada undang-undang 68 itu kan yang pengendum tadi baru bilang ada raja di Prajoko, itu anak-anak kecil kan. Terus apapun yang diminta harus dituruti. Terus ada raja di Kemaluko, itu anak gadis orang. Semua laki-laki harus santun kepada dia gitu kan. Terus kamu belum lanjutin dong. Ada raja apa lagi? Ada Rajo de Takutko. Raja ditakutkan ini istri orang. Karena dalam patah-patah adat itu, kalau istri orang dibilang itu, kalau beremai mati, tidak beremai mati. Kalau apa? Kalau beremai mati, tidak beremai mati. Artinya, dibayar sanksi adatnya ketika kita mengganggu istri orang, kita mati, tidak dibayar pun mati dalam patah-patah adatnya. Ada yang malah artinya apa? Mau dibunuh, mau dibayar tetap kita dibunuh mati, tidak dibayar pun tetap dibunuh mati, kan seperti itu sejarahnya. Iya. Selalu pokoknya si malakama ya, serba salah ya. Itu kalau yang namanya istri orang, itu rajo ditakut kok. Nah, kalau rajo disembah, itulah yang batin pengulu. Pemimpin iya. Raja disembah tuh ya yang memerintah kalian, yang memimpin kalian gitu ya, pemimpin lah ya. Pemimpin. Apakah ini termasuk juga pemimpin negara gitu dong? Atau iya, namanya bupati, camat itu? Rajo menurut kami itu. Tapi rajo, dalam rajo kadang-kadang ada juga prinsip yang harus kita pegang. Cerita dong. Karena kalau yang namanya rajo, rajonya rajo apa dulu? Kalau rajo dia merajo-rajo di kantor rajo, mengoro-ngoro di tepian rajo, itu salah. Ceritain artinya dong. Artinya kadang-kadang ada seorang pemimpin, dia harus menentukan
segala hal. Dalam patah-patah adat itu pucuk belimbing apa ya, lupa aku tuh. Pucuk paku kacang belimbing. Paku kacang belimbing artinya penakan di pangku, anak di pangku penakan dibimbing. Anak di pangku ponakan dibimbing, ya. Iya, itu dia harus tahu. Nah, itu apa tuh? Seorang pemimpin itu dia harus memperhatikan itu. Anak di pangku ponakan dibimbing, ceritain dong. Pucuk paku batang belimbing. Anak di pangku penakan dibimbing. Kenapa? Dia harus menentukan buruk baik orang lain dan keluarga dia. Dari keluarganya. Mulai dari keluarganya sampai ke orang lain. Oh, jadi harus beresin dulu keluarga gitu. Orang. Iya. Mulai kesalahan salah orang lain diurus, salah anaknya diurus, salah diri sendiri diurus. Itu yang namanya orang salah disalahkan, anak salah disalahkan, istri salah disalahkan, badan diri salah disalahkan. Nah, itu seorang pemimpin. Ada juga yang bilang apa sih alim raja disembah. Sehingga masyarakat bisa menilai, yang namanya alim rajo kami sembah, ada alim rajo kami sanggah. Artinya adil rajo kami sembah sujud karena dia seorang yang adil. Ya. Tapi kalau dia tidak adil, itu kami lawan. Itu namanya disanggah, dilawan. Itu seorang pemimpin. Nah, apalagi kalau kita lihat berita-berita sekarang di mana-mana sudah mulai ini dana-dana desa tuh yang BLT itu seharusnya dibawakan dengan patah-patah adat tuh. Pucuk paku batang belimbing, anak di pangku penakan dibimbing, itu harus. Sungguh. Ya kan? Iya, betul. Harus adil semuanya. Harus adil. Ya. Semoga ada yang mengirimkan pesan ini lewat hati mereka. Iya. Iya. Itu seharusnya kita lihat apa posisi orang lain salah disalahkan, anak salah disalahkan, istri salah disalahkan, badan diri kita sendiri salah itu disalahkan. Itu seorang pemimpin yang baik. Yeah. Kalau pemimpin yang tidak baik, salah orang diurus, salah dia seolah-olah dihilangkan, itu tidak baik. Nah, itu masuk dalam patah-patah adat. Makanya orang bilang salah hukum penghulu pecat. Tidak dihukumkan penghulu pecat, sendeng hukum penghulu pecat. Jadi seorang pemimpin ini bingung mau menjatuhkan sanksi itu yang mana yang benar. Iya ya. Dia harus bisa meneliti benar hukum tapi dia dipecat. Kenapa benar hukum dia dipecat? Belum tahu benar kata dia, tidak benar menurut orang lain. Itu. Nah, apalagi masuk misalnya orang rimba mempunyai hukum yang namanya hukum sio-sio. Hukum sio-sio itu adalah sebuah hukum adat yang bertanggung jawab misalnya ke kepercayaan orang lain. Ketika kita menerima tamu dari luar, kita ditunjuk oleh misalnya ketua adat kita, misalnya saya harus menjaganya, ya saya harus bertanggung jawab dalam segala hal. Menaruhkan jiwa saya ketika misalnya mereka dikejar beruang atau apa, saya harus ikut mati dalam memperjuangkan. Tapi seperti kalau soal kamu tolong Ake waktu kita dikejar beruang. Sanksi adat. Itu namanya hukum. Seperti waktu kita berburu beruang, Ake nggak bisa manjat pohon, kalian semua mempertaruhkan nyawa untuk Ake. Iya. Malah ibu guru didorong-dorong naikkan pantatnya ke atas pohon. Bikin susah saja kamu katanya. Karena itu makanya ketika banyak orang bicara tentang
pemikiran orang terhadap orang rimba menurut aku banyak hal yang salah. Kalau kita lihat di peran adat bahwa orang rimba itu sebenarnya bisa mengerti satu sama lain, bisa memahami satu sama lain. Itu sebenarnya. Melawan. Oke, kita selesai di tentang perempuan dan laki-laki. Ini kan masih tentang perempuan dan laki-laki dan raja yang disembah tadi ya. Ya. Ini ada yang komen lucu nih, ada undang-undang perempuan adat rimba. Pasal 1, perempuan rimba tidak pernah salah. Pasal 2, kalau perempuan rimba salah, kembali ke pasal 1. Ini Neno Saluk, aduh. Itu benar kan memang hukumnya seperti itu, Ibo? Iya, memang benarnya gitu. Kalau kita pakai pasalnya pasti pasal 1 itu, pasal 2 kembali ke... Terus ya kembali ke pasal 1, terus pasal 3 laki-laki tabahlah. Makanya KUHP jangan diserahin, nanti disahkan. Bahaya. KUHP. Oh, KUHP. Jangan disahkan. Mija. Oke, sekarang Ake mau tanya. Kita sudah selesai tentang peran laki-laki dan perempuan. Panjang sekali nih ya, karena memang seru sekali. Nah, sekarang kita cerita soal kepercayaan nih, kepercayaan orang rimba. Orang suka tanya sama Ake, agama orang rimba apa sih? Gitu. Jadi, kepercayaan orang rimba sebenarnya dia percaya ada dewa. Banyak jenis dewa. Banyak dewa, berarti istilahnya banyak jenis ya? Dewa. Dewa harimau, dewa madu, dewa pohon, dewa buah-buahan, dewa padi, dewa banyak sekali jenis dewa. Ya kan? Itu dewa. Kalau beda lagi penyakit menurut orang rimba, kalau menurut kepercayaan orang pintar mirip seperti manusia, tapi seperti kita tidak bisa kita terlihat. Hanya orang-orang yang menurut orang rimba itu orang-orang yang keramat yang bisa melihat. Nah, semua penyakit tidak ada yang jahat, semua ada yang baik menurut orang rimba. Nah, saat ini kami lagi dijaga oleh dewa harimau. Dewa harimau. Kemarin kami ketemu orang tua kami kemarin pagi menyampaikan semua kader-kader di sini dijaga harimau biar terhindar dari COVID-19. Nah, itu dijaga harimau kami. Wah. Pun misalnya kami tinggal di luar, kenapa? Ya? Iya. Nah, jadi kepercayaan orang rimba banyak sekali dewa, dan tapi ada juga yang tinggi dari dewa, namanya Allah Ta'ala namanya. Namanya Tuhan. apa? Allah Ta'ala. Mata Allah? Allah Ta'ala itu Allah. Oh, Allah. Lila Ta'ala ya. Allah Ta'ala itu semua maha pencipta. Bisa menciptakan dewa, bisa menciptakan manusia, alam, dan semesta semuanya. Itu Allah. Jadi kalau orang rimba berdekir, sebenarnya mintanya berdoa ya. Mintanya bisa ke Tuhan, kepada Allah, bisa juga kepada dewa. Dewa. Oh. Menurut orang rimba, dewa itu adalah utusan juga dari Allah, gitu. Dari Tuhan gitu ya. Gitu. Jadi kepercayaan orang rimba sebenarnya siapa Tuhanmu? Pasti orang rimba menjawab Allah kan. Tapi dewamu siapa? Dewa padi, dewa apa, banyak jenis-jenis dewa. Nah, penyakit beda lagi. Penyakit itu orang yang dihindari oleh dewa-dewa baik atau manusia gitu. Karena penyakit ini adalah hal yang menyakitkan manusia gitu. Misalnya, kalau misalnya batuk, ada jenisnya juga. Batuk itu menurut orang rimba berwujud seperti manusia, tapi tidak penyakit batuk.
yang biasa seperti kita gitu. Nah, kalau kita nyambungkan itu, misalnya jenis penyakit, di dalam misalnya ada wabah yang paling besar seperti COVID-19 misalnya. Nah, ini bisa dipercaya orang rimba, bisa juga kutukan dari Allah, bisa juga benar-benar dari penyakit. Nah, gitu. Orang rimba percaya selalu seperti itu. Nah, yang namanya penyakit, sebulan 2 bulan dia bisa kita sembuhkan. Dan ada obatnya. Ketika tidak ada obatnya dan menahun penyakitnya, itu kalau di dalam kepercayaan orang rimba, itu kena kutukan. Manusia sudah melakukan banyak kesalahan gitu kan. Nah, itu menurut kepercayaan orang rimba. Gitu. Iya. Tadi aku mau bilang, kalau soal pantang-pantangnya dalam kepercayaan itu ada nggak, Jak? Makanan atau? Banyak sekali. Kalau pantongan orang rimba itu ketika sedang berdekir, bahasa kami, upacara, itu babi diharamkan. Ya. Babi diharam, mencuri haram. Misalnya ketika berhubungan suami istri, orang itu diharamkan. Itu banyak sekali jenis-jenis yang diharapkan, tapi hanya jangka 1 minggu atau 1 bulan. Gitu. Apanya maksudnya jangkanya? Iya, waktu untuk mengharapkan. Oh, oke. Nah, kenapa babi itu dimakan? Menurut kepercayaan orang rimba, karena yang makan ini kita yang kasar ini, bukan dewa-dewa kita gitu. Nah, terus ketika misalnya hasil curian kita kasih kepada orang tua, dia orang yang keramat, itu tahu itu hasil curian. Bohong tidak boleh. Apalagi kita misalnya menyentuh perempuan kan, itu sangat diharamkan juga kalau di rimba. Nah, tapi juga beberapa binatang yang diharapkan hanya sesaat dalam upacara, ada juga binatang yang dihalalkan gitu bagi orang rimba, yang bisa dimakan anak, perempuan sama bapak-bapak gitu. Misalnya ikan, kura-kura, itu bisa, rusa, kijang, itu bisa, burung itu bisa. Yang diharamkan waktu upacara berbalai atau upacara adat itu babi, terus terus apa namanya lu angin seperti kucing hutan, itu yang diharamkan gitu. Itu diharapkan. Mirip dengan ini ya, dengan Muslim ya, nggak boleh makan babi. Iya, mirip itu. Tapi kalau di Muslim kan diharapkan total kan sama sekali. Oh ya, ini hanya itu kalau bebalai ya. Bebalai itu kayak upacara yang mengundang dewa, ya kan ya? Kalau orang rimba pasti mengundang dewa. Atau kalau bahasa kami berdikir, kalau bahasa orang rimba. Dan itu juga sekitar beberapa hari sebelumnya kan, Jak? Bukan hanya pada hari H-nya ya? Iya. Beberapa hari sebelumnya nggak boleh, terus nggak boleh kena sabun atau kimia-kimia, makanan-makanan luar, nggak boleh kan? Ya. Campur dengan orang luar tidak boleh, bawa kamera tidak boleh. Kalau kita misalnya moto upacara adat, kamera kita rusak. Terus kita jadi tegejo katanya, iya? Tegejo itu parah yang dukunnya. Hanya dukunnya itu. Dukunnya orang-orang pintarnya kan? Iya, yang bicara langsung ke dewa. Atau jadi gajah atau jadi harimau dia. Karena wujud ya. Wujudnya tidak seperti manusia lagi, berbentuk dengan binatang yang dewa-dewa itu tadi. Gitu. Iya, ini juga ada yang nanya di rimba ada semacam dukun nggak gitu. Jadi kalau di rimba memang dukun-dukun yang bicara ke dewa ya, Jak ya. Tapi ada dukun yang untuk berobat, ada dukun yang untuk bicara ke dewa, begitu bukan sih, Jak? Kalau bahasa kami orang keramat.
Oh ya, orang keramat. Tukang keramat. Kalau dukun itu beda lagi. Itu yang dari mantra-mantra. Itu Dia yang untuk mengobati gitu-gitu ya? ya, jadi kalau bahasa kami orang keramat. Jadi orang keramat itu secara halus dia melihat wujudnya penyakit, wujudnya dewa, wujud Orang keramat itu yang ngobatin ya? Oh, ya. yang bisa ngobatin orang sakit itu namanya bahasa kami orang keramat. Jadi dukun justru yang bicara ke dewa. Atau ke Uh, tukang tuh. Manusia orang biasa seperti kita tidak bisa kecuali digogor. Bahasa kami digogor itu berdukun yang kesalahan dihapusin, digogor, lalu kita menjadi keramat gitu. Lalu kita bisa melihat dewa atau penyakit. Oh gitu, ya. Nah, termasuk yang dijaga oleh dewa atau dukun itu sebenarnya dari anak sampai umur 7 tahun 8 tahun. Ya. Katanya nggak boleh dipotong rambutnya gitu ya, Cak? Ya, kalau dipotong ini menurut orang rimba adalah pasiennya orang rimba. Kalau pasiennya orang rimba, kalau orang luar kan disuntik untuk pasien. Oh, vaksin ya, imunisasi ya. Nah, kalau orang rimba jangan memotong rambut gitu. Ya, untuk melindungi dari sakit penyakit itu ya. Sampai umur 7-8 tahun kan ya. Termasuk pakai kalung sebalik sumpah ya, Jak ya. Berarti benar ya, Ake nggak pernah potong rambut Marley sampai sekarang. Masih 2 tahun lagi dia baru boleh potong rambut. Potong rambut. Jadi itu perlindungannya gitu ya. Terus Jak ada lagi dan perempuan juga kan, kalau perempuan rimba hamil nggak boleh mengkonsumsi suntik-suntik gitu ya, Jak? Kalau perempuan kalau orang dewasa dijaga oleh dukun atau dewa-dewa ketika dia sedang di dalam keadaan misalnya sakit atau hamil, itu dijaga dewa. Tapi kalau misalnya keadaan tidak terancam atau khawatir, itu tidak ada dijaga dewa. Yang dijaga dewa itu dari anak sampai mau ke remaja gitu. Gitu. Iya. Terus ada lagi nggak, Jak, kepercayaan yang Bijak pernah dengar bahwa setiap orang di rimba itu punya kayak bapak angkatnya atau dewanya gitu yang selalu melindungi mereka. Itu benar nggak sih? Ya, jadi kalau di rimba itu setiap orang sudah dijadikan bapak angkat di dewa-dewa ini. Misalnya pengendung itu orang Depadi misalnya. Yang jaga itu Dewi Sri kalau orang rimba. Dewi Sri ini yang jaga. Karena dia orang Depadi dia. Iya, Dewa Padi sana dong ya. Oh, orang Depadi. Saya orang di Dewa Rapa, makanya Madu yang jaga saya gitu. Lebah gitu kan. Nah, setiap orang makanya punya makna. Misalnya meja kampung itu dari bunga-bungahan. Dewa yang memberi nama, dewa itu juga yang menjaga kita. Sekalian Jak, tolong ceritain bagaimana setiap orang di rimba diberi nama, karena itu ada kaitan dengan yang menjaga dia gitu kan ya? Ya, sebenarnya kan semuanya nama itu dikaitkan kepada dewa, berkaitan dengan alam juga kan. Ya, karena di rimba tuh bukan orang tua yang kasih nama, ya kan, Jak? Nggak semau-maunya. Kasih nama. Dia bermimpi. Dukun yang kasih nama ya, Jak ya? Bermimpi meminta siapa namanya yang terbaik. Gitu. Minta kepada dewa gitu ya, kepada Tuhan gitu ya. Kalau misalnya dewanya bilang Mijak, makanya Mijak yang dipakai. Dulu namaku. Bijak artinya bijaksana loh. Dulu namaku Berkat dulunya, tapi diganti berkat.
namanya. diralat lagi sama dukun ya, tadinya berkat. Tidak cocok menurut orang atau menurut orang-orang pintar di sana, diganti lagi namanya Ketapung gitu. Ya, Menandakan orang tidak cocok kalau di kami tidak cepat besar atau dia sakit-sakitan, itu menandakan namanya tidak cocok, harus diganti lagi namanya. iya, mirip-mirip. Kayak orang di luar juga. Ya, seperti itu. Terus juga begitu lahir, apa Jak? Songoris ya yang ditaruh di kepala? Songoris itu kan ketika lahir bayi itu, nah baru upacara ambil songoris, sentubung. Sentubung itu untuk mengandalkan hari-hari yang bayi itu tidak dimakan binatang. Kalau songoris itu untuk mengeraskan ubun-ubun ya? sambil kasihnya nama gitu. Bahwa kenapa senere itu salah satu pohon yang besar dan tinggi dan kuat di dalam hutan. Nah, artinya menjadilah senere menjadi orang besar, menjadi orang yang tinggi, terhormat, orang gitu ya, kuat. Itu makanya simbolnya mengerahkan ubun-ubun bayi di orang rimba itu dengan sengeris gitu. Iya, makanya setiap anak rimba punya 2 pohon keramat itu ya. Tidak boleh, bahkan dilukai pun tidak boleh. Karena kalau pohon itu luka, mereka percaya orangnya pun akan sakit. Gitu. Dan orang yang sampai melukai pohon itu akan didenda. Ya, keren sekali. Oke,